يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Jika engkau bertanya manakah yang lebih utama, orang yang bersyukur ataukah orang yang bersabar? Mana yang lebih baik di sisi Allah, maksudnya mana yang lebih mulia di sisi Allah, orang yang bersyukur ataukah orang yang bersabar? Ketahuilah bahwa ada yang mengatakan, artinya ada pendapat dari sebagian para ulama, orang yang bersyukur itu lebih utama, orang yang bersyukur itu lebih mulia dibandingkan dengan orang yang bersabar. Dengan dalil firman Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiyasy syakur, artinya sedikit sekali dari para hambaku yang menjadi orang-orang yang ahli bersyukur. Dalam ayat ini Allah menempatkan orang-orang yang bersyukur sebagai orang-orang pilihan Allah yang paling khusus, istimewa artinya. Allah Ta'ala berfirman dalam memuji Nabi Nuh alaihi salam, innahu kana abdan syakura, artinya sungguh Nabi Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Dan mengenai Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, syakiran li'an'umih, artinya Ibrahim adalah orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Sebab syukur itu kedudukannya pada nikmat dan kesejahteraan dari Allah. Karena itu ada yang berkata, seandainya aku diberi nikmat lalu aku dikaruniai bisa bersyukur, maka aku lebih senang daripada jika aku dicoba lalu aku dapat bersabar. Nah, ini sebagian ulama itu ada yang mengatakan bahwa bersyukur itu lebih baik daripada bersabar. Kedudukan syukur lebih tinggi daripada kedudukan sabar. Orang yang dapat nikmat lalu disyukurinya itu lebih mulia daripada orang yang dapat bala namun dia sabar. Ini pendapat sebagian ulama. Ada pula yang berkata, sekelumit ulama pulang mengatakan, orang yang bersabar itu lebih utama daripada orang yang bersyukur. Ini lawanannya. Karena orang yang bersabar itu lebih besar kepayahannya, jadi lebih besar pula pahalanya dan lebih tinggi derajatnya. Itu alasan mereka yang mengatakan bahwa orang yang sabar lebih mulia dari orang yang syukur.
Allah Ta'ala berfirman, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu. Artinya kami menemukan Ayyub sebagai orang yang penyabar. Allah memberikan cobaan kepada Ayyub, habisnya harta, meninggalnya anak-anak yang disayangi, penyakit yang banyak di dalam tubuhnya. Ayyub sabar. Nah, sebaik-baik hamba adalah Ayyub. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya sesungguhnya orang-orang yang bersabar dipenuhi ganjaran mereka tanpa hisab perhitungan. Nah, berapa orang sabar itu dapat pahala kada kau menghitung. Kalau syukur tuh ada hitungannya, bisa 10, 100 sampai 700 sampai berapa. Kalau sabar kada ada hitungan. Wallahu yuhibbus sabirin. Artinya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Ini dalil golongan yang mengatakan bahwa syukur itu lebih utama daripada sabar. Orang yang bersyukur lebih mulia daripada orang yang bersabar lebih mulia dibanding orang yang bersyukur. Dalilnya ini tadi. Nah, menurut pendapatku, ujar Imam Ghazali, Mbah Sidin mengisahkan pendapat beberapa orang ulama, pendapat Sidin seorang pulang. Sebenarnya orang yang bersyukur itu pasti juga orang yang sabar. Sebaliknya, orang yang sabar tentu menjadi orang yang bersyukur. Jadi syukur sabar itu bagi Imam Ghazali kada kawa dibanding mana baiknya. Orang yang bersyukur lawan orang bersabar kada kawa dibanding mana mulianya. Karena sabar syukur itu kada kawa dipisah. Orang yang sabar mesti bersyukur. Orang yang bersyukur mesti bersabar. Jadi kadada istilah mana tingginya derajat syukur sabar itu kadada. Ini pendapat Imam Ghazali. Orang yang diberi Tuhan sihat, syukur. Tapinya mesti sabar. Jangan sampai sihatnya itu digunakannya kepada maksiat. Orang yang dapat bala kemudian dia sabarnya mesti bersyukur kawa sabar. Mesti bersyukur kawa sabar. Karena sabar itu adalah anugerah Allah. Sabar itu adalah pemberian Allah. Dapat musibah, dapat macam-macam bala, bencana, ini sabar. Nah, mesti bersyukur lawan Tuhan kawa bersabar. Jadi kalau ada kawa dipisah antara sabar syukur itu, kada kawa dibanding. Karena orang yang bersyukur di alam yang penuh ujian ini, orang yang bersyukur di alam dunia ini tidak sepi dari ujian yang memerlukan kesabaran dan tidak boleh mengeluh. Dapat duit berlimpah ruah, malam siang bisukan kamu duit di tangan, syukur lawan Tuhan. Tapi nya mesti sabar menggunakan duit ini, jangan sampai digunakan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mesti sabarnya.
Sebab syukur adalah mengagungkan zat pemberi nikmat. Syukur adalah mengagungkan zat pemberi nikmat, ta'zimul mun'im. Syukur itu mengagungkan pemberi nikmat Allah Ta'ala dengan batas yang dapat mencegah perbuatan maksiat. Kalau kita gunakan duit untuk maksiat, berarti kita kada syukur ngarannya. Karena syukur itu mengagungkan Tuhan. Bila mengagungkan Tuhan itu kada mau maksiat. Sedangkan mengeluh termasuk maksiat. Orang yang sabar tidak sunyi dari nikmat, seperti yang telah kuterangkan di atas, bahwa kesengsaraan itu sebetulnya adalah nikmat menurut arti yang sesudah kupaparkan di muka. Jadi sesungguhnya orang yang bersabar itu juga bersyukur kepada Allah. Jika memang ia benar-benar mau bersabar menghadapi kesengsaraan tersebut. Karena orang yang sabar itu menahan nafsunya dari mengeluh demi mengagungkan Allah dan menahan nafsu. Inilah hakikat daripada syukur. Sebab menahan nafsu itu mengagungkan Allah yang bisa mencegah dari perbuatan maksiat, yakni mengeluh tadi contohnya. Di samping itu orang yang bersyukur mencegah dari mengingkari nikmat, lalu bersabar dari maksiat dan memaksa nafsunya supaya bersyukur dan bersabar melakukan taat. Karena itu orang yang bersyukur juga menjadi orang yang bersabar dengan sebenarnya. Sedangkan orang yang bersabar itu mengagungkan Allah Ta'ala hingga takzimnya mencegah dirinya dari mengeluh terhadap apa yang menimpa dirinya, dan takzimnya itu juga mendorongnya untuk bersabar. Maka namanya juga bersyukur kepada Allah, sehingga ia menjadi orang yang bersyukur dengan sebenarnya. Orang yang diberi Tuhan taat, orang yang diberi Tuhan taat sembahyang contohnya, orang yang diberi Tuhan taufik hidayah sehingga dia sembahyang. Nah, sembahyang itu perlu syukur dan sabar. Syukur napa? Syukur kita dipilih Tuhan jadi orang sembahyang. Sabarnya napa? Sabar melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sembahyang. Sabar menahan diri daripada melakukan hal-hal yang mengurangi pahala sembahyang. Sabar menahan diri daripada melakukan hal-hal yang bisa menghapuskan pahala sembahyang. Nah, jadi sembahyang itu adalah taat, perlu syukur dan sabar. Diberi Tuhan maksiat, nah, maksiat itu pun perlu sabar dan syukur. Orang umpamanya maksiat minum arak, sebutul habis minum arak, di situ dia mesti sabar. Sabar apa? Sabar untuk memaksa dirinya segera tobat. Memaksa diri pun mesti sabar, memaksa diri supaya tobat. Dan di situ ada juga syukur. Syukurnya apa? Ini hanya sebutul minum arak, jika 2-3 butul banyak lagi dosanya. Nah, semacam musibah sama aja, musibah kehilangan duit. Syukur banyak lang tertinggal untuk Allah. Sabar kehilangan yang ada. Nah, nikmat
Sama aja juga, syukurnya perlu, sabarnya pun perlu. Jadi kadang-kala dipisah, sabar lawan syukur punya bakawan itu. Dan menahan nafsu dari mengingkari nikmat beserta kehendak nafsu untuk mengingkari nikmat adalah kepayahan yang menuntut kesabaran orang yang bersyukur. Ditolongnya orang yang bersabar dan terpeliharanya dari pengingkaran adalah nikmat yang disyukuri oleh orang yang bersabar. Jadi ujar Imam Ghazali, salah satu di antara keduanya, sabar dan syukur, tidak bisa lepas dari lainnya itu bakawannya. Bila orang syukur saja kadang-kala ada sabarnya, orang yang sabar pun mesti ada syukurnya. Dan penglihatan hati yang mendorong kepada sabar dan syukur adalah satu, yaitu kewaspadaan melakukan istiqamah menurut pendapat sebagian ulama kita. Jadi kalau kita hendak istiqamah, itu diperlukan keduanya, syukur dan sabar tadi. Dari segi-segi inilah Imam Ghazali berpendapat sabar dan syukur itu salah satunya tidak bisa lepas dari yang lain. Ini pendapat yang mu'tamad. Ada pendapat yang mengatakan bahwa syukur lebih baik dari sabar, ada mengatakan sabar lebih baik dari syukur. Nah, pendapat lagi yang mengatakan sabar syukur itu satu, kadang-kala dipisah. Nah, pendapat yang ketiga ini yang paling baik. Sabar syukur kadang-kala dipisah satu dengan yang lainnya. Camkanlah keterangan ini baik-baik, semoga mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin.